Kekelengan ni Tuhan, minggu indah idolari minggu perdamaian. Mengingatkan kita karena perbahanan Yesus Kristus si mereken diri. Mati di kayu persilang guna perdamaikan kita ras dibata artitekan dosa-dosa. Arah indah medalana maka kita ardame ras dibata. Selaku halak singgo i perdamaikan ras dibata maka kita pe mabadame kus lewata. Maka si permuliakanlah Tuhan si maba damai. Artodo kita menaik ke bak tinta enggak. Amin. Mari ras kita terdis. Rendah kita ibas dendenta nomor telu sindaikan sada ras 5. Ibas gelar Yesus Kristus yang perdamaikan manusia ras ibada. Ras ibas gelar kesaksi balia. Sinampati kam perdamai ras temandu manusia. Perkua ate ras damai ibas ibada bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesaksi balia. Raskam kerina delak. Amin. 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 Tadingkanlah kejahatan. Lakukanlah kai simpuli. Bulatkanlah ukurmu. Perbahan perdamaian. Amin.
Pasal kita tadi setengah ras kita rende dan denta nomor 372 ayat sada ras telu. Pertutun pengatakan bujur man di batu si jadi ulu kedamai. Marilah kita muji di batu. Arkiteken kelengatena ras kini ulina si jadi ulu kedamai ibas doni indah. Nitalah ibas ukurta. Oh Tuhan di bata, Bapa kami syirklang ade man kami. Terpujilah gelarmu sebab melin kini ulindu manger man kami. Depan doni indah alu serta dem alu kini ulin dadak rina kini panu gelu alu dahme. Oh Tuhan Yesus, ipuji kami. Sabab kamu mama perdamaianku doni indah. Oh kesah sibadia, katakan kami bujur sebab engkau ia jari rasi pengasuh untuk kami berdamai. Terpujilah kami serasa laklak. Amin. Si katakan bujur mandi banta luras kita hendek dan denta nomor 165 ayat sada ras 2. Kecibal geluh manusia diadep-adepen di bata. Yesus Kristus memperdamaikan kita ras di bata arah pengorbananna di kayu persilang.
Gelah kita penggeluh perdamai ras temanta manusia. Adi si gargari isi pusuh tak. Kugange kini ditentar korban ibas mendalankan perdamai. Oh Tuhan, mengaku kami maka mentaat dengan akap kami berkorban dalankan perdamaian. Semaka kegeluhan kami dan jumpa kejuang-juangan. Oh Tuhan, alamilah kami. Pebagasi pengakuta marsindai kendendenta nomor 377 ayat 1 ras 2. Lamriah yakak dibata anak nabene ibas dosa. Tapi meriah kal atina ngidak segala anak nasi cerah dengan robah ibas dosa dosana nari.
maka selaku persuruhan di bata. Aku nak kata na man manukri na kau. Singgung aku kan dosa. Nina. Bagi daunna timur ibarat nari. Bagaimana ipadauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anak na. Bagai kalma penggelengi di balta kalak sir kemalangan man bah. Amin. Ibas kriahan arkitika dosanu bu elmi. Mari puji Tuhan ras kita rendah dan denta nomor 254 ayat sada ras 2 sendiri. Sepasana kita ngoke kata di bata marsyoge bespadan sinegah nari kitab 2 Samuel minus 10 telu ayat 20 telu ayat 20 siwa bagenda kata 2 tahun kencasie Absalom gunting bulu biri-birina Ibaal Hajo derkuta Efraim kerina anak raja Yundang uji idahina raja Daud cenari nina oh raja aku sangana gunting bulu biri-biri baji kangkam ras pegawai nurreh pesta pelang anakku adik rina kami ucap berusaha ngebagi akap lu nina raja seki Absalom tapi lai beri raja pemindonna jenari surupna Absalom laus tapi nina Absalom adi bagai seninangku non tiara lawa perlu nina raja
Tapi tetapi setiap salom sedungna ibre Daud si Amnon ras Rina anak raja sidilai Laos ras Absalom. Ibahan Absalom kerja man Simriah. Maka iperintah kena man suruh kena. Perdetikan adik Amnon ngom lalasa minum anggur. Jadah kenca ku perintahkan bunuh Amnon. Ulam biar aku tanggung jawab kerana si tetaplah ukur dulu olah kamu sanksi. Ikutkan suruh-suruhan perintah Absalom ibunuhna Amnon. Kerina anak-anak Daud siliban lompat ngersak keledainya. Tertunya nama pengogen karena kata dibata. Ketuahan kalau si megikan kata dibata. Dengan si maki kenca ibas kegelupena si tetap wah. Haleluya. 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 Ras kita tutup. Tuhan sing kuasai kusuh ras purpuran kami. Ngeranalah kami Tuhan, sebab kami musikap guna dengkah kencan. Amin. Kata dibata seseh membantang ibas kebatin minggu tenda. Marsoge idur pustangka si badianari ibas padang simbahari. Kitab Sada Petrus bidu telu. Ayat 8 ayat 10 itu baginda kata dagai kedugena ersada min kurdu rasa sada min pengejapan si kelengan min kam bagi ersenina ingin mesayang janah meteruk min ukurdu sekala nandani si debantna. Ola balas perbahanan si jahat alu si jahat. Entah sumpah alu sumpah. Tapi balaslah alu pasu-pasu. Sebab pasu-pasu mesipadan kedibantai berekena manbah. Asun kamu jadi lomba. Bagi tersurat ibas pustaka si badia. Kalap si mesikel ngeluh sawir metua dengan senang. Labanci melaskan si jahat bagai bela banci ruang. Harus cerai ia ibas perbahanan si jahat nari. Jenari ibahanalah si menguli. Harus si daramina tutuku perdamain alu bulat ukur. Sebab Tuhan tetap nantap kempak kalak bujur. Jangan tetap ibagi kena pertontonan. Tapi ilawan kalak si dalamkan perbahan si jahat. Ise kinusahi kam adir gia ukurdu nalankan si menguli. Tapi aminna pe harus kam nanami kini serat terkitakan kam dalankan si menguli. Malu hati. Ola kam biar nandang ancaman kalap cana ola arwate. Tapi Muhammadlah kaman Kristus ibas pusuh. Dan apahagalah ia selaku Tuhan. Arsikaplah katawari pe gudan salap kalap simindo belak iterang kendu pengarapan silik beskam. Tapi bahanlah alu lemah lembut dengan Muhammad. Jagalah maka pusuh pratendu tetap bersih. Alu bagi adik ihina kalap kamu.
Kalau si ciporaki lagu langkah lu si mukulis lagu kap pengikut Kristus. Jadi mela biar kap na arkiteken kaisi katakan. Sabab ulin menanami kini serat arkiteken perbahan si mukuli. Adikin enda sudah dibah. Asamkan arkiteken perbahan si jalan. Tertentunya kata di baginda singosoge ras. Selamat berminggu lebih. Malam adeta bajika kita sada ibas kebatin minggunta sekalian. Keturunan Tuhan kata di bata si jadi khotbah ibas sada Petrus nama surat Rasul Petrus. Sisa kena nandangi perpulungan. Si paksa nanami kini serat. Lihat situasi. Lihat kecilan kegeluhan tak si peturah adu si peturah kebiaran, si peturah kini serat. Di tengah-tengah perpulungan. Sehingga surat Petrus sehingga peniksaan arkiteken kaisar. Ada situasi yang menumbuhkan penderitaan. Bagi kedua situasi COVID-10 siwa si peturah arwah kebiar bagi jadi kita. Tapi saudara seturang kalau surat naenda ibu gegehi Petrus perpulungan si ngalukan. Ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menguatkan jemaat. Maka saudara turang malam adenta pasti ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan untuk menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Uga pebelina berbenta, uga pebelina kesusahan tapi ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan untuk menguatkan kita. Selagi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kata-kata cinta tetap cinta. Selagi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Isi khotbah ibas sada Petrus telu ayat 10 pitu Lihat si pertama kalau Petrus ingatkan kena reset lit nanti nersadaan. Reset menumbuhkan kesatuan di tengah-tengah jemaat. Ada katakan tengah-tengah jemaat berarti di tengah-tengah keluarga. Reset. Nah, ikatakan Petrus tiga-tiga kata itu sepaksa senda mesti pertama nina si keleng-kelengan minkam. Si kedua kan mesayang dan metruklah menukur. Si petelukan nina olah balas kejahatan alu kejahatan tersumpah alu sumpah. Tapi balaslah alu pasu-pasu. Anda merasa, Anda bicara, mempeturah kinersadaan di tengah-tengah perpulungan, di tengah-tengah keluarga. Adikala mereka yang sila menghuli, jangan balas dengan ketidakbaikan, tapi balaslah dengan kebaikan. Satu pekerjaan yang mungkin sulit, satu perjuangan si mungkin mesra, tapi seninar terang tidak ada mustahil kalau bersama Tuhan. Banji dari Tuhan tidak bisa kalau naluri pikir
kemanusiaan kita itu yang menonjol dalam hati. Tapi kalau pikiran Kristus telah berdiam dalam kita, pasti bisa. Berikanlah kebaikan, balaslah kebaikan, jikalau orang pun berbuat ketidakbaikan. Seberduakan Petrus mengingatkan kena resek, hendakkan basuh-basuh resek menerima berkat yang kita harapkan. Sehingga kurang adili penuh apa yang engkau paling butuhkan pada Tuhan. Tentu jawabnya ini berkat. Basuh-basuh. Itulah yang kita paling harapkan dari Tuhan. Berkat itu akan menguatkan kita, berkat itu akan menghidupkan kita, berkat itu akan menyemangati kita, berkat itu akan menyelamatkan kita. Berkat, basuh-basuh. MC paling syarat. Bukan na resep enda banci sah kai resep ini na mulai besar 10. Labanci melaskan si jahat. Lawan buat resi pedulukan katakan harus cerah bertobat. Berarti sini harus kurang meninggalkan ketidakbaikan, meninggalkan kemunafikan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan keegoisan, berbalik. Turah iblis kita ini kebaikan terus kebaikan. Engkai maka bagai Bas ayat 12 katakanlah sebab Tuhan natap, sebab Tuhan akan memberkati orang yang jujur. Harus tetap diberikan pertoton. Tapi lawan kalak si dalam perubahan si jahat. Lawan Tuhan. Hukum Tuhan. Kalak si dalam perubahan Kasih mendapat menerima berkat. Resi petulukan salah turang Petrus mengatakan, yajukna kita gelah tetap geluh ibas kebenaran, ibas simuhuri, ibas mengenal di Tuhan. Yajukna kita sebagai anak-anak Tuhan, perpulungan Tuhan tetap berkomitmen hidup dalam kebenaran. Mencari pelaku kebenaran itu juga sulit. Menserah mencari pelaku kebenaran. Perkitakan melala kalak singluh ibus ketidakbenaran. Ras berusaha membawa kita, mengarahkan kita, mempengaruhi kita untuk hidup dalam ketidakbenaran. Adalah kita tangkir nambah hati. Adalah kita tangkir bau-bau. Adalah kita tangkir. Katakanlah siapa yang nandangi kalak si depan. Sulit memang. Tapi tetap juga bisa. Maka guna membaguki, mempeteguhi komen pengawan perpulungan gelap di bas kebenaran. Ini apa? Ayat sebelum Aminah harus kamu menanami jenis serat perkitakan perbahan daratkan si muhuri malpati ulah kambiar menandangi ancaman balak syirik Muhammadlah kaman Kristus. Ras katakanlah ibas ayat sebelum 6 setelah albagai adihina kalak kam kalau sincik peraki lah bulang kamu si muhuri selaku kam bagi Kristus. Jadi mena mengiakan sinar turang ayat 10 itu sangat indah kayu indah. Sabab ulin menanami jenis serat arkitek perubahan simhuri. Arkitek enda surah-surah di mata asalkan arkitek perubahan si jahat. Lebih baik mengalami penderitaan karena kebenaran daripada karena kejahatan. Ulinsi.
Eda mengisi si katakan Rasul Petrus si jadi khotbah ibas minggu. Sedang Tuhan ibas bilang ante ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan harus surah-surah. Tuhan berencana menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk hidup senang, untuk hidup bahagia. Saya minta sini. Kita yakini ini. Rencana Tuhan menempatkan aku, rencana Tuhan menempatkan kamu di tengah-tengah dunia indah untuk menikmati hidup kesenangan, hidup bahagia bersama Tuhan. Tuhan. Emang kali pesituna kesusahan, penderitaan. Tuhan mau kita senang. Enggak. Kekuatan datang daripadanya. Emang kepegina kita. Enggak maka uga belinda pe kini serantak, uga belinda pe kesusahan geluh si jadi bes kita tetap lebih besar anugerah Tuhan. Tetap lebih membelin. Kelem anti Tuhan. Silaturahmi untuk hidup bahagia. Ibas minggu perdamaian dikatakan Yaju karena Tuhan telah mendamaikan dirinya dengan kita di dalam Yesus Kristus. Nina membagi, berdamailah dengan dirimu sendiri dan berdamai jugalah dengan orang lain. Orang yang telah berdamai dengan Kristus harus berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Ingat, tidak akan mungkin ada perdamaian dengan orang lain jikalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu memaafkan orang lain jika kita belum memaafkan diri kita sendiri. Kita tidak akan memberikan yang baik bagi orang lain jika kita belum ada tumbuh kebaikan dalam diri kita. Kekalian Tuhan, makanya temata ibas minggu ini melakukan perdamaian alu bulan ukur, melakukan perdamaian dengan sepenuh hati, berarti tidak mendua hati, tidak terbelah, dengan sepenuh hati. Orang yang sudah memaafkan, orang yang sudah mengampuni, berarti menghapus kesalahan orang lain dalam hatinya, bukan menyimpan kesalahan orang lain dalam dirinya. Maka dikatakan bahwa alami kamu maafkan salahmu, berarti kesalahan itu, catatan tentang kesalahannya mau terhapus ibas kusuk tanah. Lanai katurah setahun dari, lanai katurah 2 tahun dari, kambarnya bagai lanai. Itu berarti menyimpan, bukan menghapus. Tuhan mau kita memaafkan, menghapus, menaikkan, menghilangkan. Bagi ia pe Nina, kalau mikam anakku Nina, hapusna dosa-dosa. Lanai ingat nai, maka lanai ku perkirakan dosa-dosa, lanai ku perkirakan kesalahan du bagai. Senar kurang kalak si maafkan, mengampuni orang lain. Catatan-catatan kesalahan ne benne ibas busuk kita. Catatan dalam si. Lalu catatan kesalahan perbulangan tanda harata. Lalu catatan kesalahan anak. Lalu catatan kesalahan kalau celana benne si. Kekalian Tuhan, memang kita harus mengampuni. Karena lagi, sebab dendam itu tidak menyelesaikan persoalan. Lalu, dendam Absalom nandangi Amnon, artinya di perkosaan Amnon turangna, tungna bunukna Amnon, tapi Absalom tetaplah ngeluhkan. Absalom lang geluh meriah ukur, lang geluh bahagia, mereka harus laus sia jadi keringat. Lah senang, lah bahagia. Dendam itu tidak pernah menyelesaikan persoalan. Makasih harus turang, Nina membantai bespak sesina. Tadingkanlah kejahatan, lakulah kasih huri, bulatkanlah ukurnu, erbakan berdamai.
hilangkan catatan kesalahan, hilangkan dendam bespusuh tanari, benaikan menak-menak bespusuh tanari dengan sepenuh hati kita mengampuni, memaafkan orang lain. Tuhan sudah memaafkan kita. Kai hakta untuk menghukum orang lain. Harus sinar turang seingat kita belum sempurna. Maka olah kalau kita balas nandangi kalah sidepa. Kita belum sepenuhnya orang baik. Ada hakta untuk menghukum orang lain. Lalu, jikalau sampai hari ini ada, yakinlah kita belum orang-orang yang bahagia. Mari kita melangkah. Kalau kita mau lebih bahagia, ada yang kena Tuhan si masuk-masuk berselamat melakukan perdamaian. Amin. Ras kita tutup kita. Bapa kami di surga, ujar Bapa ada sekatan di musuh kami Pak Syekh. Kami ngajak kami Tuhan melakukan perdamaian al-ulat ukur. Pasu-pasu kami Tuhan gelah masuk kami melakukan. Gelah tutup malam kelati kami geluh di tengah-tengah dong ini. Sebab langasuk malam ye dendam ngabati ngolangi kriahan ukur kami. Pegegehi kami Tuhan. Gelah tutup benek ibas kami nari. Ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras kita teris. Radukan kerina kala Kristen, meskrina paksa harus ingat Indonesia indah, mari dagi siaku pun kini tekenta, ni taras ras melas kenca. Aku terman di bata Bapa silang sibat kuasa, sinepalain ras dong. Aku terman Yesus Kristus anaknya sidong, Tuhan. Jadi ras besar sibat. Tu bersih mudah-mudah nari si sokliak tergelar siman. Singenam kini serat sangana beritakan kondisi bilang. Ini bagus menupai persil mati jenari buruk nusur kudoni kemati. Penjuaraikan kau besi makin nagi kusur perberhubungan di mata Bapa selah simar kuasa. Jenara mayapa gingra kesingeluk kesingomah. Aku teman kesah simani. Jadi gereja si Maria, persalahan kalam si Maria, pengalami dosa, kini gelukan si rasa, amin, mundur kami. Semua paksana kita menahkan persembahan pengatakan jurta. Jenari kita si waswarinda kan menahkan persembahan kerjaranita. Ibas kita nahkan persembahan pengatakan wujud kamu sisah amplop persembahan kerja ranika. Kata dibata kena persembahan ta nina ibas Efesus 2 ayat 14. Sebab Kristus ikap sinabaikan kita. Alun jadikan si dua pihak jadi sada. Kristus jine alun darah dagingna meruntuhkan tembok sinerangkan bangsa-bangsa dengan sirbahan ia tetap terkusuk. Itu pun sisakan persembahan taras kita rendi. Dan denta nomor 221. Sini kena sadar dua. Manusia, dan mata
persembahan ta bagi pertoton sapat ras kita. Esken kami pengatakan bujur kami membantu Tuhan. Arah persembahan kebakti minggu kami Pak Said. Bagaimana bancilit kami piga-piga nahkan persembahan kerja rami Pak Said. Pasupan sudingin alokun Tuhan. Arguna ibas pebelakang kini rajan. Tambahi Tuhan pe pemerintah kepentaran kami. Maka kami selaku anak-anak lu Tuhan reh ngasukna tetap mengatakan bujur menbak. Gelah tuh Tuhan. Permuliakan kami tetap. Arah kinili dan simbrekan dumen kami. Dengan ngasuk kami Tuhan cidahkan orang dulu kalau sersembah menbak. Tetap mengatakan wujud membadu saja Tuhan singgung keleni kami. Bapa sini surga kami tetap masuk dulu kami. Mereka kepentaran daging kami. Pasu-pasu cabu kami gelah tetap lebih damai sejahtera. Menjual-jual dengan pentar kami dulu selaku orang tua. Mengaturkan cabu kami. Pasu-pasu daging kami gelah malah pemerintah kami. Pasu-pasu anak-anak di tengah-tengah cabu kami Tuhan. Singurahin tutu satena basdahinna. Si kuliah sekolah idalanina giarah daring Tuhan Pak Tuhan simas. Latu tu satena ngasi mengikuti. Si kitik tengah pe majuah-juah rina berpertumbuhan na Tuhan. Lupa minat tarum perkenblin. Tuhan damin tetap ringan cabu-cabu ngawan perpuluhan tu. Bagi pasu-pasu anak lusi ulang tahun. Tambah-tambah kemaluan ada, tambah-tambah kebentaran. Sebelum tahun perjabun nabe beskuasa Tuhan roh damai na jabun. Rengasuk na iya si keleng-keleng. Tuhan pasu-pasu dubi malar membana. Anak-anak lu Tuhan silibis paksa pinakita. Kuasa Tuhan memulihkan ia. Pasu-pasu kelakatan Tuhan tetap ringan beskusu praden. Maka semangat ia tetap mendalami wari-wari geluh. Nah, beskuasaan Tuhan kabanci. Malam ia ibis paksa. Anak-anak di tengah-tengah perpuluhan Tuhan sinakan persembahan pengatakan wujud, sinakan persembahan persepuluh resideban. Kelengati Tuhan, pasu-pasu Tuhan tetap malar membang. Ia ada mereman Tuhan, langkurangi tapi cukupi Tuhan belum. Tuhan kami tetap ngarak-ngarak dia. Bapa sini surga artoto kami. Kena keluarga kegelen kami be silipes paksar murah. Tuhan si masuk kena perpuluhan Tuhan. Maka tetap bancia terapu megegah. Dengan kutuhan saja ia tetap terlebuh kutuhan ia pengarah. Bapa sini surga toto kami karena pemerintah kami. Tuhanlah masuk pemerintah kami di Indonesia ini. Belah tunggu masuk yang dahi kendak hinda lebuh puli bagai senturus prajen Tuhan. Bapa sini surga kapetaran menjadi bersedia. Bagi piktina dokter, perawat, tenaga paramedis. Sida berdahido Tuhan iba semasa badai pandemi COVID-19 siwah ini. Tuhan mukuah hati. Pasu-pasu begini mereka kepentaran mbak. Maka tetap semangat yang dahi kendak ini. Terjaga dirinya. Siap mencuah-cuah dia. Tuhan kami tetap menahkan pemerintah membangga. Oh Bapa sini surga. Karena kita tetap marah-marah krina dulu kami. Yang mentotol kami Tuhan berpaksa ini. Kami bukan Mas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Mari ras kita tulis 11 kemang perpadanan dulu ibas perdamaian. Di batang engkau meraihkan perdamaian memang eda mesti jadi tugas terus tanggung jawabmu selaku anak singo ibramaikan di mata ras diri. Aku erpadan Tuhan ngerjakan perdamaian singgo kualakan ibas kamnari. Di bata niloka mau perdamaian ukrina temandu manusia. Aku erpadan giterdamai ras temanku manusia, jana tetap melakukan simuli telah terida perdamaian di tengah-tengah. Ibas kita mempetuhi perpadan ras kita rendah dan denta nomor 380 sadat sindaikan sada ras telu. Yesus ni taras ras melas kencang. O Bapa kami sini surga, gelar dua dia, rahmin kini racan, selamin praten di bestoni indah bagi di surga. Berikan men kami akan sebesuai sendah, alim min salah kami, bagi lebih kami salah kalah empaka. Ola min kami was percoba, tak ulanglah kapsilat dengan, sebab kapsilat kini ras kuasa, ras mulia sedekah-dekah. Amin. Dalanilah kegeluhan itu. Cidaklah perdamaian ku tengah-tengah doni indah. Belah doni indah baca mengeluh ibas dah. Aluklah pasu-pasu hidup di bata. Nah, di bata si madal perbuah hati. Sehingga nak tengkang ku kemuliaan si rasa lalam ibas kres. Yang jadi tengkang serta tetap maka dengan pak yang si mana kuasa serasa lala. Amin. Amin. Semangat, jaga kesehatan. Di bata si masu-masu. Shalom. Dunia
Selamat pagi anak bibi semua. Oke, apa kabar kalian semua? Kabar baik bukan? Oke, nah sekarang sebelum kita menyanyikan lagu pujian kita mau berdoa dulu ya. Oke, jangan ada yang berisik, lipat tangannya. Kita berdoa dengan sopan ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami sudah berkumpul dengan tidak ada satu kekurangan apa-apa. Tuhan, sebentar lagi juga kami mau menyanyikan lagu pujian untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui anak-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, salib semerbak mengari tanah, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, salib semerbak mengari tanah, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, anak bibi semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Kerin kita menyanyikan satu lagu yaitu dari kitab pendenden kita ya nak. Dari kitab pendenden kita nomor 201 ayat 1 dan 2. Musik. Malam ate duhu-duhu siar malaman madu, kami bagasi jadikan langit rasuni endah, sasali luku surahi, maka lalu tergejam, kalasi terang bening, bergelanggu tetap. Matahari bulan bintang tak nampak saja di terang, dunia endah demi sinar, labuhkan visi kurang, binasi erkesagia, telui dunia endah, bagi singaran dan indah, nam Tuhan si madasar. Oke, anak bibi semua, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Bibi Kerin kita. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Harus tetap semangat, harus luar biasa. Nah tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan yang dibawakan oleh bibi kita, Bibi Gire. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan yang masih Kau berikan pada kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, kami tetap dapat bertemu walaupun secara online di ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus,
Kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah, semuanya buka Alkitabnya dari kitab Kejadian 7 ayat 8 sampai 13. Kejadian 7 ayat 8 sampai 13, begini firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi padanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Nah, demikian firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nuh yang membuat bahtera. Nuh yang diperintahkan Allah untuk membuat bahtera, di mana dari bahtera tersebut Nuh dapat selamat dari air bah. Nuh, keluarganya dan semua hewan-hewan yang ada dalam bahtera itu selamat dari air bah. Nah, di sini Nuh ingin mengetahui apakah air bah tersebut sudah kering, sudah surut, apakah air di bumi sudah kering. Nah, apa yang dilakukan Nuh? Dia melepaskan seekor burung merpati keluar. Nah, pada saat dia melepaskan seekor burung merpati, ternyata burung itu kembali lagi ke Nuh, kembali lagi ke dalam bahtera. Disitulah Nuh tahu, oh belum kering airnya, berarti air bah itu belum surut. Nah, ditunggunya lah selama 7 hari kemudian. 7 hari kemudian dilepaskan lagi burung merpati itu. Pada saat dilepaskan, pada saat senja atau sore hari, burung tersebut ternyata kembali tapi membawa daun bunga zaitun yang segar. Daun dari bunga zaitun yang segar. Dari situ Nuh berpikir, oh berarti airnya sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nah, ditunggu Nuh lagi sampai 7 hari kemudian. Dilepaskannya lagi lah 7 hari kemudian, burung merpati itu juga dilepaskannya lagi. Ternyata burung itu tidak kembali. Dari situ Nuh tahu, oh ternyata air sudah kering. Dibukanya lah bahtera tersebut, dilihatnya di luar, ternyata memang sudah kering. Nah, dari burung merpati, Nuh bisa mengetahui apa yang terjadi di luar, bagaimana kondisi bumi pada saat itu. Nah, tema kita hari ini untuk anak balita itu alat menyampaikan pesan. Untuk anak kecil, tanggung dan remaja, alat informasi. Nah, pada zaman Nuh menggunakan burung merpati sebagai alat informasinya. Zaman dulu juga burung merpati digunakan untuk menyampaikan surat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada zaman Nuh, burung merpati lah sebagai alat informasinya. Nah, berkembangnya waktu, orang sudah menggunakan apa yang dinamakan surat. Orang menggunakan surat untuk bertukar kabar, untuk mengetahui informasi temannya yang jauh, untuk mengetahui kabar-kabar yang ada di luar. Dia menggunakan surat, tapi ini juga harus berhari-hari lamanya. Setelah itu, selain surat, kita juga bisa mendapat informasi dari koran. Ini namanya koran. Kita bisa tahu apa yang terjadi di kota kita, apa yang terjadi di negara kita, bahkan di negara orang kita bisa tahu. Nah, semakin hari semakin mudah adalah yang dinamakan dengan laptop. Di laptop kita bisa mengetahui semuanya. Bahkan kita bisa mengetahui dunia luar apabila kita sudah menggunakan laptop dan menggunakan jaringan internet. Nah, tapi yang paling sering dipakai sampai saat ini adalah handphone. Handphone ini paling sangat-sangat membantu, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, banyak orang yang menggunakan handphone. Di dalamnya terdapat banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk mengetahui informasi dunia luar, mengetahui kabar teman kita, mengetahui informasi apa yang dilakukan teman kita. Di dalamnya kan ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Kita bisa tahu apa yang dilakukan teman kita yang jauh dari kita. Apalagi sekarang lagi masa-masa situasi seperti ini,
situasi COVID-19. Kita diharuskan untuk sekolah dari rumah, ibadah juga dari rumah, dan itu kita menggunakan handphone. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, semua menggunakan alat komunikasi itu handphone atau laptop. Nah, jadi pada masa sekarang ini kita sangat membutuhkan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena kita bisa belajar, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari handphone atau laptop kita. Nah, tapi sering sekali zaman sekarang handphone atau alat komunikasi yang lain disalahgunakan, terutama sama anak-anak sekolah minggu. Banyak anak-anak itu masih lebih banyak main gamenya daripada mencari pelajaran. Handphone digunakan untuk mabar istilahnya kalau anak sekarang kan, mabar yuk. Nah, setelah daring dia langsung mabar, bukannya mempelajari apa tadi yang disampaikan oleh gurunya. Apalagi kan lewat handphone. Orang tua pasti harus meninggalkan handphone di rumah. Yang tadinya handphone hanya digunakan Sabtu Minggu, sekarang udah tiap hari harus digunakan handphone. Karena apa? Karena tujuannya sebenarnya belajar. Tapi kebanyakan dari kita menggunakannya untuk cek-cek Instagram, cek buat story, atau bahkan main-main Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang ini, handphone ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena kita melakukan semua aktivitas dari handphone ini. Kita belajar dari handphone, kita mendengarkan firman Tuhan dari handphone, dari laptop, dari alat komunikasi yang lainnya. Karena kita belum bisa bertemu satu dengan lainnya. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Malah kebebasan dikasih orang tua, kita dibiarkan untuk memegang handphone, kita jadikan alasan untuk bermain game, ngecek Facebook, ngecek Instagram. Boleh, tapi ada waktunya. Jangan jadikan itu sebagai tujuan utama, tapi itu hanya pendukung. Misalnya tetap aja seperti biasa, Sabtu Minggu hanya boleh main game Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat kita menggunakan handphone untuk belajar. Jadi banyak sekali alat informasi yang bisa kita gunakan sekarang ini. Handphone, laptop, koran, itu semua bisa kita gunakan untuk mengetahui kabar-kabar orang, informasi orang dimanapun berada. Tapi jangan sampai disalahgunakan, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk belajar, digunakan untuk belajar. Pada saat bermain game, boleh bermain game, tapi ada waktunya. Jangan kebanyakan main game daripada belajar. Jangan dimanfaatkan megang handphone untuk bermain game. Lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Nah, juga bisa digunakan tuh kan, ada Google, bisa ditanya apapun di situ. Kita bisa tahu informasi apapun di Mbah Google namanya. Tapi jangan melihat yang aneh-aneh. Ya, kalau memang tentang pelajaran, kita searching di situ tentang pelajaran. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu dituntut untuk bijak dalam menggunakan alat-alat informasi apapun itu. Entah itu laptop, handphone, wifi yang ada di rumah 24 jam, kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi gunakanlah itu untuk kepentingan kita, untuk masa depan kita, untuk pelajaran kita, untuk yang baik gitu. Kalau bermain game ada waktunya nanti. Ya, bisa mulai sekarang kita harus pintar-pintar mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Nanti akan semakin berkembang. Dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk membatasi diri, mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, alat komunikasi dipakai untuk apa? Untuk sekolah saat ini. Untuk sekolah, untuk belajar, untuk ibadah. Untuk main game juga nanti ada waktunya. Bisa ya anak sekolah minggu, terutama anak KKR dan Singa pasti bisa. Nah, kita akhiri ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana alat komunikasi pada saat ini sangat penting perannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang bijak, yang mampu membedakan dan mampu membatasi diri kami dari hal-hal yang tidak baik. Tapi kami menggunakan alat informasi, alat komunikasi kami ini untuk keperluan sekolah, ibadah, dan yang lain sebagainya. Agar kami mampu menikmati setiap fasilitas yang diberikan orang tua, tapi kami juga tahu batasannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam peran anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah. Nah, anak bibi semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bi Kerin, yaitu tentang bagaimana caranya menggunakan alat komunikasi dengan baik. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yang judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Musik.
Oke, anak bibi semua. Sekarang kita tutup ibadah kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi kami sudah menyanyikan lagu pujian untuk memuliakan nama-Mu dan sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar tadi dapat pula kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga ya Bapa kepada orang tua kami yang mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap langkah dan pekerjaannya. Begitu juga ya Bapa kepada kami semua guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati juga setiap langkah dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui anak-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak bibi semua. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Baca kitab suci, doa tiap